Fitri. Gimana kabarnya Bu Mega hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oh ya Bu Mega, terkait observasi pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan di kelas Bu Mega, sebagai informasi saja ya Bu, bahwa observasi pembelajaran ini merupakan bagian dari supervisi akademik. Dan supervisi akademik ini tujuannya bukan untuk mencari kesalahan dari pembelajaran yang Bu Mega lakukan di dalam mengajar, tetapi harapannya bisa membantu Bu Mega dalam meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya. Oke ya Bu, sebelum saya melakukan observasi pembelajaran, saya ingin ngobrol sebentar dengan Bu Mega untuk beberapa menit ke depan. Nah, untuk menentukan sasaran pengembangan yang ingin dicapai untuk merencanakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Mega. Apakah Bu Mega tidak keberatan? Tidak Bu, dengan senang hati Bu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Bu Mega. Sama. Nah, untuk supervisi akademik ini yang akan kita laksanakan, pastinya Bu Mega memiliki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Bu Mega rencanakan itu apa saja? Baik Bu Fitri, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama, setelah menyanyikan lagu Kasih Ibu, diharapkan siswa dapat menuliskan ungkapan hormat kepada orang tua, terutama ibunya, dalam bentuk syair lagu yang telah diperdengarkan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan bernyanyi, siswa dapat mengekspresikan kembali ungkapan sayang atau persahabatan melalui sebuah syair yang telah didengar dengan tepat. Tidak kalah lagi Bu, setelah menyimak video, siswa dapat menggali informasi tentang contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di lingkungan rumah dengan tepat. Wah, luar biasa sekali Bu. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang akan Bu Mega nanti laksanakan, yang akan Bu Mega kemas di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE tadi, dan juga nanti yang pastinya Bu Mega akan menerapkan disiplin positif di kelas Bu Mega. Nah, dari 3 kompetensi atau area pengembangan tadi yang sudah Bu Mega atur, ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE, dan juga ada disiplin positif. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan dikembangkan oleh Bu Mega? Baik Bu Fitri, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi proses, kompetensi konten, dan produk. Oke, dari pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi fokus pengembangan dari Bu Mega itu, Bu Mega bisa cerita ke saya nih, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa sih yang akan diharapkan oleh Bu Mega nanti? Jadi begini, saya mengharapkan pembelajaran yang benar-benar mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam, terutama pada diferensiasi konten dan proses berdasarkan gaya belajar murid Bu. Wah, sejauh ini seperti yang sudah saya dengarkan tadi Bu Mega tadi, apakah pembelajaran yang dilakukan Bu Mega itu sudah mengakomodir semua kebutuhan siswa? Ya, saya beri skala prioritas nih Bu, dari 1 sampai 10. Nah, dari 1 sampai 10 ini ada skala 1, di mana skala 1 itu situasi yang belum ideal. Nanti di saat ada skala 10 itu berarti sudah ideal. Bu Mega sudah melaksanakan pembelajaran sangat luar biasa. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu ada berapa? Bu Mega berada di skala berapa nih dalam menerapkan pembelajaran yang tadi Bu Mega sampaikan? Nah ini Bu yang saya mohon maaf ini, sejauh ini saya masih ada di skala 1 Bu Fitri. Kalau Bu Mega bilang berada di skala 1, kira-kira satunya itu seperti apa itu Bu? Saya belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda Bu. Terus terang, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan hal yang baru buat saya. Nah, dari yang Bu Mega tadi sudah sampaikan, masih berada di posisi 1 ya Bu ya, skala 1. Nah, karena Bu Mega masih berada di posisi 1, Bu Mega menilai pembelajaran yang selama ini dilakukan itu belum mengakomodir kebutuhan siswa. Nah, harapan ke depan Ibu dalam pembelajaran yang akan saya observasi nanti,
dalam kurun waktu insya Allah 1 minggu ke depan, Bu Mega ingin meningkatkan skala berapa nih Bu dari skala 1? Tidak muluk-muluk Bu, bertahap dulu. Saya ingin meningkatkan jadi skala 4. Oke, tidak muluk-muluk tadi yang seperti Bu Mega bilang ya, 4-nya itu yang bagaimana nih Bu? Indikator seperti apa yang bisa Bu Mega ceritakan? Jadi di skala 4 ini saya akan merefleksi dari pembelajaran sebelumnya. Saya ingin belajar lagi bagaimana memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tetapi masih belum mencakup keseluruhan diferensiasi karena seperti yang tadi saya sampaikan Bu Fitri, pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar baru bagi saya. Jadi saya fokus ke diferensiasi konten dan proses dulu. Oke, bertahap Ibu, bagus sekali tadi yang sudah Bu Mega ceritakan. Apa nih strategi supaya tujuan tersebut dari skala 1 bisa naik ke skala 4? Kira-kira strategi apa yang akan Bu Mega lakukan? Yang pertama, saya akan mempelajari lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Belajar dari Fitri tentunya, mencari referensi dari internet, dan PMM juga Bu. Oke, itu yang pertama ya Bu ya. Yang pertama belajar. Kalau ada yang pertama, berarti pasti ada yang kedua nih Bu. Ya, kira-kira kalau yang kedua dan seterusnya, apalagi yang akan Bu Mega lakukan untuk strateginya? Yang kedua, menyiapkan bahan ajar atau media yang akan digunakan untuk memfasilitasi semua gaya belajar anak Bu Fitri. Oke, baik, bahan ajar ini untuk diferensiasi prosesnya nih Bu ya. Nanti karena bahan ajar itu memang untuk diferensiasi proses pada saat Bu Mega melaksanakan pembelajaran. Apa saja Bu bahan ajar yang akan Bu Mega siapkan tadi? Yang tadi Bu Mega siapkan tadi ada video ya Bu ya, ada video itu. Nah, sementara kalau selain video apakah ada lagi Bu? Sementara itu dulu Bu. Oke. Tahap Ibu. Siap. Kalau saya mendengar dari Bu Mega tadi menceritakan strategi yang Bu Mega laksanakan luar biasa Bu. Bu Mega belajar dan menyiapkan bahan ajar yang tadi disebutkan seperti yang tadi sudah Bu Mega sampaikan tujuan pembelajarannya anak-anak melihat video ya. Wah, persiapan ini sudah sangat matang sekali sampai saya ini penasaran nih Bu. Bagaimana nanti actionnya Bu Mega nanti di saat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE dan juga penerapan disiplin positif. Nah, untuk besok saya akan mengamati proses pembelajaran berdiferensiasi yang tadi. Apakah Bu Mega siap? Insya Allah siap Bu. Luar biasa Bu, terima kasih untuk kesiapannya Bu Mega yang luar biasa. Sama-sama. Berarti besok sasarannya Bu Mega itu berada di kelas 1 Bu ya? Kalau boleh saya tahu total berapa siswa yang akan ikut di dalam pembelajaran besok Bu? Ada 17 anak Bu. Kita doakan mudah-mudahan 17 anak itu semuanya sehat. Amin. Dari yang tadi sudah Bu Mega ceritakan, kira-kira mapel atau tema atau materi apa yang akan Bu Mega sampaikan? Materi yang akan saya sampaikan adalah mapel bahasa Indonesia pada tema pengalaman Bu. Besok saya akan mengobservasi proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 dengan mapel tadi bahasa Indonesia dengan tema pengalamanku ya Bu. Saya akan mengamati dari belakang dan mencatat poin-poin penting berdasarkan pengamatan saya. Nah, setelah selesai observasi, nanti kita insya Allah akan ngobrol-ngobrol lagi Bu sebentar. Nah, untuk merefleksi pembelajaran yang sudah Bu Mega laksanakan. Kira-kira mau kapan nih Bu Mega untuk pelaksanaannya? Apakah sekarang kita akan langsung melaksanakan pembelajaran atau kapan kira-kira Bu Mega? Untuk memaksimalkan segala sesuatunya, mungkin saya minta waktu besok Bu. Oh begitu, siap. Insya Allah kami akan laksanakan. Besok kita akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan KSE yang penerapan disiplin positif di kelasnya Bu Mega. Terima kasih Bu Mega untuk obrolan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu pada saat pelaksanaan observasi. Sehat selalu Bu Mega. Terima kasih, amin. Kami juga Bu Mega harus menyiapkan segala sesuatunya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekarang anak-anak siapkan alat tulis. Siapkan alat tulis. Nanti kita akan bernyanyi bersama tentang lagu Kasih Ibu. Sama puji kasih Ibu kepada BK tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Iya, hafalkan lagunya Nana? Hafal ya, gampang. Maju ke depan biar teman-temannya mendengar apa ungkapan Loli untuk ibunya. Iya. Baca di depan hadapan teman-teman ya. Teman-teman ya. Oke. Sini Loli, ada sini. Tengah, biar cantik. Iya, biar cantik. Iya. Ya, suaranya yang keras ya. Ini ungkapannya Loli untuk ibunya. Dibaca. Telah merawat ke. Tepuk tangan untuk Loli ya. Tepuk tangan. Silakan. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Iya, ya. Kalau kau suka hati bilang senang. Kalau kau suka hati bilang senang. Emosinya diangkat, ya senang gitu. Kalau kau suka hati bilang senang. Kalau kau suka hati bilang senang. Kalau kau suka hati dan sungguh saat ini. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah Bu Mega sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk yang kemarin sudah kita sepakati di sini. Bagaimana perasaan Bu Mega setelah melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan? Alhamdulillah senang sekali. Kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSE dan juga disiplin positif. Nah, penerapan disiplin positif yang diterapkan di kelas 1 dengan tema 5 gitu. Oke, pengalaman itu subtema 4, di mana mata pelajaran yang sudah dilaksanakan adalah bahasa Indonesia dan literasi. Nah, dalam kesempatan tersebut saya senang sekali bisa menjadi bagian di dalam supervisi proses pengembangan kompetensi yang sudah Bu Mega laksanakan. Di mana kompetensi yang sudah Bu Mega laksanakan itu menurut saya sudah berpihak pada murid. Nah, sekarang kita akan ngobrol nih Bu sedikit tentang refleksi pembelajaran yang sudah Bu Mega laksanakan. Bagaimana Bu? Siap Bu? Siap. Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini Bu? Jadi Bu Fitri, saya ingin tahu bagaimana pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu. Gitu nih Bu ya. Nah, harapannya bisa membantu Ibu merefleksikan pengalaman dan mengambil makna serta pembelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya. Gitu ya Bu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil observasi yang sudah kita laksanakan tadi, boleh deh Bu, Ibu cerita dulu Ibu melakukan nilai dulu nih terkait pengembangan atau pengembangan kompetensi pedagogik yang sudah Ibu laksanakan, khususnya bagaimana menyajikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar. Ya Bu, kemarin sebelum saya melakukan pembelajaran, saya menilai diri saya sendiri itu ada pada skala 1 Bu Fitri. Setelah saya melakukan pembelajaran bersama dengan Bu Fitri tentunya, saya merasa saya sudah berada di skala 6 Bu. Oke, luar biasa Ibu. Kayak kemarin kan pada saat praobservasi Ibu menyebutkan bahwa Ibu sudah berada di skala 1, tetapi ketika Ibu melaksanakan Ibu sudah berada di skala 6. Nah, dari yang tadi kira-kira apa saja sih yang sudah baik menurut Ibu? Indikator apa yang
berada di kanan ini menurut? Jadi begini, saya merasa saya itu sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid tuh. Saya sudah memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian sesuai dengan bakat dan minat murid saya. Alhamdulillah baik. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan hasil pengamatan. Sebelumnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Mega karena sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ini, juga menerapkan disiplin positif dengan sangat baik sekali. Saya ucapkan ucap terima kasih juga untuk Bu Mega. Saya melihat bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid itu sudah melaksanakannya sesuai dengan pemetaan yang sudah Bu Mega laksanakan. Tujuan belajar murid yang sudah Ibu Mega katakan berdasarkan kesiapan belajar mereka untuk kemudian menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada beberapa hal yang sudah bagus sekali Bu Mega laksanakan dari pemetaan yang sudah Bu Mega laksanakan tadi. Nah, harapannya ke depan Bu Mega bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan pemetaan kebutuhan belajar yang lain. Kemudian akan lebih baik lagi jika Bu Mega bisa memberikan atensi secara merata kepada semua murid yang ada di kelasnya Bu Mega. Siap Bu. Baik, kemudian saya mengamati suasana kelas itu hanya sedikit hening ya. Di beberapa momen ada siswa yang kayaknya diam gitu saat kegiatan inti dengan berdiferensiasi proses yang sangat matang kesiapannya. Luar biasa, anak-anaknya anteng. Akan lebih baik lagi kalau suatu saat ketika Bu Mega melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini membawa murid dalam suasana belajar yang lebih seru lagi ya. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Mega lakukan supaya suasana kelas itu tidak tegang? Insya Allah ke depan saya akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi, yakni dengan media pembelajaran yang bisa membuat siswa ini semangat. Selain itu, saya juga perlu memperbanyak case breaking yang bisa saya terapkan setiap anak mengalami kejenuhan begitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, dari obrolan kita, harapan itu bukan terkait pembelajaran diferensiasi ya. Apa yang hal baru yang Bu Mega sadari saat ini? Banyak sekali Bu Fitri hal baru yang saya dapatkan. Jadi saya lebih memahami, mengenali pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan 5 kompetensi sosial emosional. Selain itu, dengan menerapkan disiplin positif, ternyata anak itu bisa lebih fokus Bu, memahami pembelajaran yang saya laksanakan. Lalu apa nih rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan pembelajaran ini? Tindak lanjut yang dilaksanakan terkait hal yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, artinya pada diferensiasi konten dan juga proses. Baik Bu Fitri, di sini saya akan mengambil 4 rencana Bu. Yang pertama, saya akan terus belajar berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan saya. Kemudian rencana yang kedua, akan saling membantu dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Dan yang terakhir, saya akan terus berusaha untuk mengevaluasi, memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Oke, baik Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan area pengembangan pada supervisi akademik kali ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga proses. Selanjutnya, boleh kami tanya, adakah kompetensi lain yang perlu Bu Mega kembangkan lagi, misalnya KSE atau penerapan disiplin positif dalam pembelajaran yang Bu Mega laksanakan? Bolehkah Bu Mega ceritakan? Ada Bu, saya ingin mengembangkan atau meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional dalam proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, dan juga menerapkan budaya disiplin positif
sekali Bu. Apa tujuan dari rencana pengembangan tersebut dan apa ukuran keberhasilan dari rencana pengembangan yang Bu Mega sampaikan? Adanya diferensiasi ini akan lebih mampu mendorong murid memahami tentang kondisi sosial dan emosional. Melalui penyesuaian murid akan bisa optimal dalam mengenali dan menggali dirinya. Murid sebagai subjek pendidikan ini akan merasakan kebahagiaan tentunya dengan pemilihan teknik PS yang tepat sesuai kodrat dan alam zaman. Murid akan benar-benar bisa menjadi pusat pendidikan seperti yang dicita-citakan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Nah, pada akhirnya tujuan pembelajaran ini akan lebih mudah dicapai Bu Fitri sama-sama. Selain itu, pembelajaran sosial emosional dapat membantu murid belajar secara mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Luar biasa sekali Bu untuk penjelasan dari Bu Mega. Nah, kira-kira apa saja nih faktor pendukung rencana pengembangan ide dari Bu Mega tersebut? Faktor pendukungnya antara lain faktor lingkungan di sekolah seperti kepala sekolah, rekan guru, siswa juga wali murid untuk membantu dalam pengembangan penerapan 5 KSE dan disiplin positif. Nah, siapa lagi Bu yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana pengembangan tersebut? Di kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat di SD Negeri Taraban 03 ini. Alhamdulillah. Kalau itu yang sudah Bu Mega rencanakan, mudah-mudahan berjalan lancar. Kira-kira kapan nih Ibu bisa melaksanakan rencana aksi tersebut? Insya Allah secepatnya. Siap, semoga lancar ya Bu. Ibu bisa melaksanakan pengembangan kompetensi diri yang sudah Bu Mega laksanakan. Amin. Nah, dari hal itu, kira-kira apa nih yang bisa Bu Mega simpulkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Baik Bu Fitri, alhamdulillah saya banyak belajar. Untuk hari ini saya bisa tahu bagaimana pembelajaran yang sudah saya terapkan itu pada saat kegiatan belajar mengajar. Dan terima kasih untuk Ibu Fitri yang sudah menggugah hati saya untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan 5 kompetensi sosial emosional dan juga bagaimana saya bisa menerapkan disiplin positif di kelas. Dan itu insya Allah akan saya kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya. Luar biasa sekali Bu, terima kasih kami sampaikan. Terakhir dari saya, tetap semangat Bu Mega untuk berproses dengan baik untuk melaksanakan kegiatan yang berpihak pada murid. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Mega, tetap semangat.